Borobudur dan kisah Nabi Sulaiman terus menyelimuti kita dengan misteri yang memikat. Setelah berbagai fakta mengejutkan terungkap tentang keagungan Borobudur, perhatian kita tertuju pada relief tabut dan patung Buddha belum selesai yang memancarkan harmoni mendalam dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Keduanya seolah menjadi benang merah yang menghubungkan sejarah besar Nabi Sulaiman dengan jejak peradaban yang ada di tanah Indonesia. Apakah ini kebetulan, ataukah ada cerita besar yang belum terungkap? Mari kita jelajahi lebih dalam dan temukan kebenaran di balik kisah yang menunggu untuk diceritakan. Surah Saba ayat 13 menyuguhkan kisah yang luar biasa. Bagaimana para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, mewujudkan segala keinginannya. Mereka membangun gedung-gedung megah, membuat patung-patung indah, piring-piring raksasa, hingga periuk-periuk besar. Salah satu karya yang mereka ciptakan adalah tamatsil, patung atau relief yang bukan untuk disembah, melainkan untuk memperindah suatu tempat. Teori menarik muncul saat kita menghubungkan kisah ini dengan keberadaan Candi Borobudur dan Prambanan. Patung-patung Buddha yang menghiasi Borobudur tampaknya selaras dengan deskripsi tamatsil dalam Al-Quran. Sementara itu, gedung tinggi yang disebutkan dalam ayat ini mengingatkan kita pada megahnya Candi Prambanan yang hanya berjarak sekitar 53 km dari Borobudur. Relief Candi Borobudur menyimpan keindahan yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyimpan kisah yang seakan berbicara kepada kita. Dalam beberapa frame reliefnya, terlihat motif bunga yang penuh detail dan burung-burung yang seolah tengah berkicau. Tak hanya itu, ada juga relief hewan lain seperti gajah yang gagah, kuda yang lincah, babi, anjing, hingga monyet yang lucu. Hal ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Sulaiman yang dianugerahi kemampuan luar biasa untuk berbicara dengan hewan dan memahami bahasa tumbuhan. Salah satu bukti yang menguatkan teori bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman terletak pada kisahnya dengan Ratu Balqis dan para pengikutnya. Dalam surah An-Naml ayat 22, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang sebuah negeri yang tidak ia kenali namanya, Sabah. Di sana, ia mendapati Ratu Balqis beserta kaumnya tengah menyembah matahari. Menurut teori ini, tempat berkumpulnya manusia untuk menyembah matahari berada di Candi Ratu Boko, yang jaraknya hanya sekitar 36 km dari Borobudur. Sebuah jarak yang masuk akal untuk ditempuh oleh burung dalam sekali terbang.